Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Limar Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Mejasari, Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dede Muhammad Haris. Ya, Bapak Dede Muhammad Haris. Beliau adalah salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Mejasari. Baik, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik ya Pak ya. Nah Bapak, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, sebelum saya nanti mengamati proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Nah, adapun tujuan untuk praobservasi ini Pak ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan juga sebagai bahan persiapan agar Bapak lebih optimal nanti ketika melakukan proses pembelajaran ya Pak ya. Nah, dari di sini dalam percakapan ini saya akan memberikan pertanyaan atau mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yang satu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang saya akan capai itu tentang teks naratif. Peserta didik menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks naratif, lisan atau tulis, yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran Bapak ini mengarah ke teks naratif ya Pak ya? Iya, teks naratif. Oke. Baik. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas Pak? Atau mungkin strategi pembelajarannya, kemudian modelnya, ataupun dengan metode pembelajarannya Pak? Untuk strateginya ya, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model saya melakukan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, jadi untuk strateginya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Untuk modelnya Bapak menggunakan tadi itu apa model pembelajarannya Pak? Model pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah, jadi PBL ya Pak ya, Project Based Learning. Kemudian di ininya apa namanya tadi, metodenya diskusi ya Pak ya? Iya. Diskusi dan penugasan. Diskusi. Baik Bapak. Kemudian itu Pak mengenai area pengembangannya Pak, area pengembangannya itu Bapak ingin apa yang ingin Bapak capai di area pengembangannya itu apa saja Pak? Untuk area pengembangannya ada dua aspek, yaitu pengetahuan. Jadi siswa itu harus menguasai pengetahuannya. Kemudian dengan keterampilannya, jadi keterampilan, jadi pengetahuan dan keterampilannya. Itu poinnya itu. Jadi dua ya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas Pak? Jadi untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan contoh teks naratif, ya, LKPD, slide PowerPoint, laptop, dan jaringan internet ya, karena menggunakan YouTube juga dari Jadi nanti yang akan Bapak tampilkan itu berupa slide PowerPoint atau mungkin penayangan YouTube ya Pak ya, mengenai teks cerita naratif. Ya, teks naratif itu. Nah, kemudian kira-kira nih Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kemudian di tanggal berapa, dan di jam keberapa Pak kira-kira? Rencananya pembelajaran ini saya akan laksanakan pada hari Sabtu sekitar jam ke-5 ke-6. Ya Pak ya, di kelas apa Pak? Di kelas 9A. Oh, 9A Pak ya. Nah, kemudian Pak, jadi nanti di hari Sabtu ya Pak ya, di kelas 9A pada jam ke-5 ke-6 saya akan datang ke kelas ya Pak ya. Kelas Bapak saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran Bapak ya Pak ya, yang terjadi di kelas. Nanti saya akan melakukan observasi Pak, observasi atau pembelajaran. Nanti setelah itu kita adakan percakapan juga yang terakhir Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi Bapak ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira apa yang Bapak
dapat dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, jadi ada gambaran, ya, gambaran media apa yang nanti akan saya gunakan, gitu. Modelnya kan saya siapkan melalui percakapan ini, gitu. Jadi intinya ada gambaran media apa, ada model apa, ya. Bahkan yang terbaik saya akan laksanakan di kelas. Oke, jadi Bapak merasa ketika setelah melakukan percakapan ini, Bapak menjadi lebih siap ya Pak ya, punya gambaran siap untuk nanti proses pembelajaran di kelas yang seperti apa, modelnya mau apa, metodenya apa, mungkin gitu Pak ya. Baik Pak, mungkin cukup sekian ya Pak ya untuk percakapan praobservasi ini. Nanti insya Allah saya akan datang di hari dan juga jam yang sudah kita tentukan ya Pak ya. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. Morning. How are you today? I'm fine. Okay. Before starting lesson today, let's pray together. Ya, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Aldan. Deva. Oke. Baiklah, materi itu mengenai teks akan berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik menggunakan unsur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks naratif. Yang kedua, peserta didik merancang berbagai ragam teks naratif kisah-kisah sederhana yang dituliskan dalam bentuk multimoda dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pelajaran kita. Jadi di akhir pelajaran kalian harus bisa menguasai itu. Oke, sebelum belajar silakan kalian gabung dahulu ya. Biar Oke, mulai. Tepuk semangat. Good job, good job. Oke, are you ready? Apakah kalian siap belajar? Oke, ready ya. Jadi Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian amati, nanti akan ada tugas. Silakan perhatikan ke depan. Kalian harus menganalisis video yang akan Bapak tampilkan. Baiklah, tadi kalian sudah amati video yang depan ya. Jadi sekarang ada kata ya, sesuai kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan melakukan lengkap. Kalian harus mengerjakan lengkap dan analisis. Dan nanti ada tanya di sini dari video tadi. Ya, paham?
waktunya 5 menit. 5 menit. Silakan kalian ya sama. Jadi sudah selesai. Selanjutnya silakan ke grup ya. Silakan jawaban yang saya sudah buat sama. Silakan tugas grup sama yang ini. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin karena masih tentang sesuai dengan yang paling sifat teknik. What is the story? Ide pokok. Letak ide pokok. What is the story? The story of Israel. Yang informatif, tujuan, ciri-ciri, contoh. Kalau kalian mengerjakan, kalau ibu nanyakan ini, apa yang saya ditanya? Yang depan aja. Kalau untuk deskripsi, udah dua. What is menghafal? Kalau menghafal itu berarti sudah mendengarkan, melihat, menulis, itu sudah pasti sudah kalimatnya jadi ada 5 poin. Baiklah ya. Baiklah. Itu karena waktu pelajaran mulai ke terakhir ya, terakhir. Tolong simpulkan materi hari ini tentang apa kamu dapat, apa yang bisa simpulkan. Ya, coba apa? Ya, gunakan ya. Yang lain, alternatif, jadi menghibur gitu ya. Yang lain, oke. Ya. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu tentang teks naratif. Teks naratif adalah teks yang menceritakan tentang kejadian atau legenda, ya, yang tujuannya untuk menghibur para pembaca. Jadi hanya untuk menghibur ya, tujuannya untuk menghibur para pembaca. Oke, untuk hari ini ya pembelajaran bahasa Inggris sampai di sini dulu. Nanti kita akan pelajaran selanjutnya
relatif Bukan ibu yang ini, verifikasi dari yang lain. Thank you. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Lima Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Haris, di mana kali ini kami akan melaksanakan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Haris dan tentunya didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Istiani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya Pak ya. Ya, Baik, sesuai dengan yang sudah saya katakan barusan bahwa kita hari ini akan saya ya mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas beberapa waktu yang lalu ya. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak. Untuk yang pertama, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi kelas di kemarin-kemarin? Ya. Di saat observasi kelas saat itu awalnya saya merasa tegang, tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa mengatasi. Jadi sudah berjalan dengan baik ya, Pak, ya? Dengan baik. Nah, kemudian bisa diceritakan Pak, diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan kemudian langkah-langkah apa aja yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Di dalam kelas area yang saya targetkan yaitu area pengetahuan dan keterampilan, kemudian menggunakan pembelajaran PJBL dan diskusi, bahkan ada visualisasi juga ya. Jadi Bapak pakainya metode diskusi aktif ya, kemudian pakai juga modelnya PJBL, PPKS Learning ya. Oke. Kemudian Pak, langkah-langkahnya coba Pak dari awal Bapak mungkin membuat apa dulu sebelum kelas itu Bapak membuat apa dulu? Jadi awal sebelum saya ke kelas, sebelum kelas ya, saya membuat aksi modul ya. Ya, mau belajar ya Pak? Belajar, nanti saya memperhatikan dari pembukaannya dan melihat isi dan penutupannya juga kan perhatikan, terutama isinya juga ya. Langsung tujuan ya Pak ya? Iya, juga belajar itu yang pertama. Kan kayak gitu juga saya nyari yang terbaik. Yang baik. Jadi tujuan pembelajarannya kemarin apa Pak? Bisa di Tujuan belajar mungkin saya karena panjang. Ya. Tujuan pembelajarannya melalui model PJBL dalam pembelajaran berdifferensiasi, siswa mampu menganalisis dan menceritakan cerita naratif teks sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara tepat. Oke, jadi Bapak berarti di kelas 9 mengambilnya naratif teks ya? Iya. Jadi langkah-langkahnya Bapak tadi sudah membuat modul ajar dulu ya Pak ya, kemudian menetapkan tujuan, kemudian kegiatan dari pendahuluan, isi dan juga penutup Pak ya. Nah, kemudian menurut Bapak nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi Bapak udah berhasil atau belum? Ya, untuk yang saya lakukan mungkin belum sepenuhnya berhasil, masih ada beberapa kendala. Tapi untuk ke depan, insya Allah akan saya tingkatkan, karena memang kegiatan ini sangat membantu juga buat saya agar lebih baik lagi ya. Ya. Ya, tadi kan Bapak bilang belum berhasil sepenuhnya ya, masih artinya masih ada kendala. Nah, apa aja itu Pak kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi ketika proses pembelajaran itu? Jadi salah satu kendalanya jadi anak itu kurang aktif gitu ya, pasif gitu. Jadi hanya ada beberapa saja yang aktif, yang sebagiannya masih pasif gitu. Belum semuanya Belum semua aktif ya, jadi Mbak hanya mengandalkan
salah Iya, satu mungkin ya salah Pak satu ya. aja, iya. Nah kira-kira Pak, itu kenapa Pak bisa jadi seperti itu nih? Mungkin itu dari pembagian kelompok juga ya, kurang pas gitu. Kemudian dari ke depan saya akan perhatikan juga kemampuannya gitu ya, sesuai. Jadi nanti ini ya Pak ya, berarti rencana Bapak ke depan nanti akan membagi kelompok lagi ya Pak Iya, ya. Jadi kelompok. memetakan kelompoknya itu berdasarkan tadi kata Bapak ini ya, kemampuan dan kesiapan belajar Iya, siswa ya. kesiapan belajar siswanya gitu. Jadi untuk mengatasi kendala itu Bapak akan rencana ke depan untuk membentuk kelompok yang lebih ini ya, Iya, menurut kemampuan ya, agar mungkin memancing yang lain biar lebih aktif. Iya, jadi nggak fokus oleh satu orang aja dalam kelompok. Jadi, nah setelah ini Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan Pak terkait dengan pembelajaran ini? Saya kira saya akan melakukan secepatnya, ya mungkin 2 minggu ke depan ya. Jadi karena ada kegiatan juga kan, jadi mungkin insya Allah saya akan melakukan secepatnya lah. Tepatnya Pak ya. Baik. Jadi saya doakan mudah-mudahan Bapak berhasil ya Pak ya nanti Iya. di rencana pembelajaran yang selanjutnya. Saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti apakah sudah ada perubahan dan juga apakah ada peningkatan dari yang sebelumnya ya Pak ya. Iya. Mungkin itu saja Pak untuk evaluasi pembelajaran dari observasi kelas ya. Pak ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak. Semoga kedepannya Bapak akan bisa mengajar dan juga memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi pada individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.